Li, aku lagi kesal sama si Rian. Tadi aku sapa di jalan, dia malah buang muka. Sombong sekali rasanya. Oh ya? Kamu yakin dia sengaja buang muka? Mungkin dia tidak melihatmu atau sedang banyak pikiran. Entahlah, tapi rasanya jelas sekali dia lihat aku. Inilah yang membuat hubungan pertemanan kadang jadi renggang. Gara-gara hal sepele seperti ini. Nah, ini momen yang pas untuk kita membahas soal husnuzon, Bud. Berbaik sangka. Ini bukan sekadar sikap positif biasa, tapi ada dasarnya dalam agama kita. Aku tahu husnuzon itu baik, tapi kadang sulit menerapkannya. Tope jelaskan padaku konsepnya berdasarkan dalil, biar lebih mantap. Tentu, konsep utama husnuzon adalah perintah untuk menjauhi prasangka buruk. Dalam Al-Quran, surah Al-Hujurat ayat 12, Allah berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa." Ayat ini sangat jelas, Bud. Prasangka buruk itu bisa menjadi dosa. Benar juga. Prasangka seringkali jadi sumber masalah. Ada hadisnya juga kan? Ada, dan sangat tegas. Rasulullah bersabda, "Jauhilah oleh kalian prasangka, karena sesungguhnya prasangka itu adalah sebohong-bohongnya ucapan." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi, ketika kita berburuk sangka, kita seolah-olah sedang memproduksi kebohongan dalam pikiran kita sendiri tentang orang lain. Wah, dalam juga ya maknanya. Berarti saat aku berpikir Rian sombong tadi, aku sedang membuat cerita bohong di kepalaku sendiri. Bisa dibilang begitu. Itulah analisis perilaku husnuzon dalam kehidupan sehari-hari. Coba kita analisis situasimu tadi. Ada beberapa kemungkinan lain kan? Dia tidak melihatmu, mungkin matanya mengarah padamu, tapi pikirannya kosong. Dia sedang terburu-buru. Ada urusan mendesak yang membuatnya tidak fokus. Dia sedang ada masalah. Mungkin dia baru saja mendapat kabar buruk, sehingga wajahnya muram dan tidak ingin diganggu. Dengan berhusnuzon, kita memberi 1000 alasan baik untuk saudara kita sebelum memilih satu alasan buruk. Masuk akal. Jadi husnuzon itu seperti memberikan ruang maaf dalam pikiran kita untuk orang lain. Tapi apa dampak nyatanya kalau kita sering bersikap seperti itu dalam hubungan sosial? Dampaknya besar sekali, Bud. Inilah inti dari kekuatan husnuzon. Pertama, menjaga keharmonisan. Coba bayangkan, kalau kamu langsung berhusnuzon pada Rian, kamu tidak akan merasa kesal. Hubungan kalian tetap baik. Sebaliknya, suuzon, buruk sangka, bisa merusak pertemanan bahkan sebelum ada konfirmasi. Kedua, menciptakan lingkungan yang positif. Orang akan merasa nyaman di dekat kita karena tahu kita tidak mudah menghakimi. Ini membangun kepercayaan. Siapa yang mau berteman dengan orang yang pikirannya selalu negatif tentang orang lain? Ketiga, membuat hati kita jadi lebih tenang. Beban pikiran itu berat loh. Dengan husnuzon, hati kita jadi lebih lapang, tidak dipenuhi curiga, iri, atau benci. Kita jadi lebih bahagia. Keempat, menutup pintu fitnah. Prasangka buruk adalah langkah pertama menuju gibah atau mengguncin dan fitnah. Dengan memutus prasangka di awal, kita menjaga lisan dan kehormatan orang lain. Kamu benar, Li. Rasa kesalku pada Rian ini sebenarnya menyiksa diriku sendiri. Padahal belum tentu dia salah. Kalau aku terus memelihara prasangka ini, mungkin besok aku akan cerita ke teman lain. Dan jadilah gibah. Rusak semua. Tepat sekali. Jadi, husnuzon itu bukan berarti kita naif, tapi kita memilih untuk menjaga kebersihan hati dan keutuhan hubungan. Ini adalah cerminan dari akhlak seorang muslim yang kuat. Terima kasih, Li. Penjelasannya mencerahkan sekali. Aku jadi sadar, dampak husnuzon itu bukan cuma untuk orang lain, tapi yang paling utama adalah untuk ketenangan diriku sendiri. Oke, nanti aku coba hubungi Rian. Tanya baik-baik.
Siapa tahu memang ada apa-apa. Nah, itu baru sahabatku. Dimulai dari mengubah cara kita berpikir, insya Allah hubungan kita dengan orang lain dan dengan Allah akan menjadi lebih baik.